Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali secara daring untuk melanjutkan perkuliahan kita, ya, mata kuliah media pengajaran bahasa Arab. Dan sebagaimana biasanya, kita mengawali perkuliahan ini dengan melalui akses LMS sehingga kehadiran Anda semua sudah terekam meskipun tidak saya absen satu persatu, gitu ya. Baik, bagi mahasiswa yang memungkinkan, silakan untuk on cam. Jika memang betul-betul tidak memungkinkan, mohon bisa mengkondisikan, gitu. Baik, alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring, ya, tepatnya secara blended dengan memadukan LMS dan virtual conference hari ini. Dan ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita ada orientasi perkuliahan, ya. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat penting bagi calon guru bahasa Arab, yaitu tentang media pengajaran bahasa Arab atau media pembelajaran bahasa Arab, ya. Baik, untuk mengawali perkuliahan ini, ya, saya sudah menyiapkan sebuah link, ya, sebagai pemancing awal diskusi kita hari ini. Saya sudah tempelkan pada kolom bincang atau chat. Silakan diakses tautan tersebut, kemudian silakan tuliskan apapun yang Anda ketahui tentang pertanyaan yang saya ajukan, ya. Sambil saya akan share screen hasilnya. Baik, silakan untuk direspon. Meskipun saya berikan pertanyaan dengan bahasa Arab, ya, tetapi saya berikan kelonggaran antum untuk menuliskan dengan bahasa Indonesia. Silahkan, ya, tidak apa-apa. Ya, baik, ada satu mahasiswa yang sudah memberikan respon, ya, bahwa yang dipahami dari Al-Wasilah At-Ta'limiyah atau media pengajaran adalah alat bantu mengajar. Silakan yang lain untuk memberikan responnya. Kita akan menjaring ide, ya, untuk mengawali diskusi kita hari ini. Oke, silakan. Saya ingin melihat setidaknya ada 5 orang yang memberikan respon, gitu ya, supaya kita nanti bisa mengkolaborasikan jawaban yang satu dengan yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih ya kepada Anda yang sudah merespon pertanyaan ini. Setidaknya kita ada 4 jawaban, dan ini masing-masing jawaban dari satu orang mahasiswa, bahwa yang dipahami dari Al-Wasilah At-Ta'limiyah atau media pengajaran
Satu adalah sarana belajar. Ini tidak ada yang dominan ya jawabannya karena masing-masing jawaban itu satu orang, tidak ada yang menjawab yang sama gitu. Kemudian ada alat ta'alum ditulab begitu. Kemudian ada alat bantu mengajar dan sarana pembelajaran. Baik, saya berikan apresiasi kepada antum yang sudah memberikan respon ya terhadap pertanyaan ini. Kita coba nanti elaborasikan apa sebenarnya media pengajaran. Karena ini adalah konsep yang perlu diketahui oleh calon guru ya, terutama mahasiswa yang akan menghadapi PKM saat ini. Baik, saya kembali ke Zoom. Nah, terima kasih tadi sudah memberikan respon ya. Baik, saya akan mulai memberikan respon terhadap apa yang tadi dituliskan oleh antum ya pada platform yang saya bagikan. Pertama, bahwa ketika kita berbicara tentang pengertian atau konsep, kita akan berangkat dari arti secara bahasa sederhana ya, atau dalam istilah bahasa Arab logotan gitu ya, bahwa media itu menurut sejarah berasal dari kata medium. Oke, baik. Saya ingin mendengar pendapat antum, kira-kira medium itu artinya apa? Reval mungkin bisa memberikan pendapat, silakan. Perantara, Ustadz. Oke, perantara. Kemudian satu lagi saya ingin mendengar dari akhwat ya. Oke, dari Nabila, kira-kira medium itu artinya apa? Ya, halo? Ya, silakan Nabila. Oh, nampaknya ada kendala di audio. Ini yang sudah sangat antusias untuk menjawab sepertinya adalah Alfiana ya. Silakan, kira-kira medium itu artinya apa? Media itu alat, Ustadz. Ya, medium itu sendiri artinya apa? Medium. Kan kalau kita ke warung steak biasanya kan kematangannya itu gimana gitu ya. Oh, medium. Nah, Medium tingkat kematangan kalau dimasakkan, cuma iya. Kalau dimasakkan dengan kematangan, kalau dalam arti ini kira-kira apa? Oke, ada yang bisa membantu lagi atau menambahkan? Oke, Nisrina, kira-kira medium itu artinya apa? Sedang, Ustadz. Nah, sedang. Kalau dianalogikan dengan warung steak itu langsung nyambung gitu ya. Nah, jadi medium itu ya, medium itu sendiri memang ada beberapa pengertian ya. Ada yang mengatakan itu adalah di antara gitu ya, atau pertengahan, al-wasitoh atau juga baina-baina di antara gitu ya. Ada juga yang tadi ya, yang sedang begitu ya, tidak terlalu matang, tidak terlalu mentah kalau dalam masakan gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan oh ini adalah wasilah, ini adalah alat penghantar gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya yang saya perlihatkan. Oke, kalau saya perlihatkan ini ya. Maka di sini ada guru, di sini ada media ya, pesan media, di sini ada siswa. Maka sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Revaldi dan Selina serta yang lain, bahwa media itu yang berasal dari kata medium, medium itu sendiri artinya adalah dia itu antara ya. Antara itu adalah ya di tengah-tengah ya antara guru dengan siswa. Jadi media ini medium gitu ya, antara pengantara antara guru dan siswa ya. Secara fungsi bahwa media itu sesuatu yang di tengah itu dia menyambungkan antara yang di sebelah kiri dan kanan. Artinya media itu adalah alat untuk menghubungkan pesan ya, dari sumber pesan kepada penerima. Dalam hal ini guru sebagai sumber pesan pembelajaran dan siswa sebagai penerima pesan atau pembelajaran. Gitu ya. Nah itu. Secara logotan seperti itu. Baik. Kita lihat secara istilah ya. Secara istilah bagaimana beberapa praktisi bahasa Arab
pembelajaran bahasa Arab memberikan definisi terhadap wasilah ta'limiyah ini. Baik. Nah, kita lihat ya. Ini ada beberapa rumusan definisi dari al-wasilah at-ta'limiyah ini. Ya. Ini yang paling mendasar disampaikan bahwa media itu, media pembelajaran ya, kita sudah spesifik sekarang ke media pembelajaran. Karena kita berbicara tentang istilahan. Jadi kullu ma yastakhdimu al-muallim fi amaliyati ta'lim, ya. Segala sesuatu yang digunakan guru, muallim atau mudaris dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Ya, mencakup hal-hal yang sifatnya bahasa maupun non bahasa. Artinya apakah itu simbol-simbol atau rumus-rumus bergambar misalkan atau bahasa itu sendiri. Ini konsep ini mungkin agak sedikit membingungkan bagi yang belum terbiasa. Tetapi ada kata kunci yang bisa kita pegang, yaitu kullu ma yastakhdimuhu al-mu'allim fi amalati ta'lim, ya. Segala sesuatu yang digunakan guru dalam pembelajaran itu adalah media pembelajaran. Nah, ada lagi konsep yang lebih spesifik sebenarnya ya. Yang nomor 2 dan 3, yaitu ada al-adawat, ada al-mawad begitu ya, yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran ya. Alat maupun bahan yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memperjelas konsep gitu. Memperjelas konsep di sini liidah makna kalimat wal alfat, untuk memperjelas materi pembelajaran. Kira-kira begitulah ya. Gitu. Nah, secara operasional ada lagi yang menyampaikan bahwa media pembelajaran itu adalah alat, bahan, perangkat yang mentransfer pengetahuan gitu ya. Yang mentransfer pengetahuan kepada siswa agar proses pembelajaran itu berjalan lebih baik. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah apapun yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran ya, untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan pembelajaran berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Gitu ya. Nah, oke. Kita lihat lagi ada Muhammad Al-Hillah gitu ya. Ini menjelaskan juga lebih komprehensif bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan guru ya, baik itu perangkat, mawad ya, bahan, adawat, alat-alat, baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mentransfer pengalaman belajar gitu ya. Pengalaman belajar supaya lebih mudah, lebih jelas, lebih efisien. Ya. Jadi apapun yang digunakan guru baik alat, bahan, kemudian perangkat, bahkan dalam konteks yang kedua itu ada situasi ya yang digunakan guru untuk mentransfer pengalaman belajar supaya berjalan lebih efektif dan efisien. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu atau didiskusikan, silakan. Kita baru berbicara tentang mafhum ya, al-wasail at-ta'limiyah secara umum. Gitu. Baik, silakan. Atau saya ingin mendengar ya, kira-kira yang ditangkap oleh antum setelah mendengar apa yang tadi saya sampaikan terhadap konsep sederhana media pembelajaran ini, kira-kira apa? Kira-kira Hasan boleh disimpulkan tidak apa yang terpikir setelah menyimak apa yang tadi saya sampaikan? Ustaz. Di wasail ta'limiyah itu alat atau segala sesuatu yang digunakan mudaris untuk pengajaran, Ustaz. Oke. Alat yang digunakan mudaris dalam proses pelajaran gitu ya. Nah, ini kan disebutkan alat gitu ya. Kira-kira menurut Hasan, kalau saya menjadikan seorang siswa atau mahasiswa sebagai alat bantu pelajaran, itu disebut media tidak?
Misalkan nih di kelas ya, ada Helga. Helga saya jadikan sebagai model pembelajaran. Nah, kira-kira itu maksud saya model ya, model yang dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan pelajaran. Nah, kira-kira itu masuk media tidak, Hasan? Masuk Ustaz. Kayak masuk ya. Karena konsepnya tadi ya, apapun yang digunakan guru. Meskipun nanti kita akan melihat ada beberapa pandangan yang berbeda. Baik, syukron ya atas diskusinya yang luar biasa. Saya berikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Hasan. Baik, ya. Nah, itu jadi apapun yang digunakan guru ya untuk mentransfer pengalaman belajar itu bisa disebut media gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya dari berbagai definisi yang ada, maka kita akan merumuskan beberapa hal seperti yang tergambar di atas ya, bahwa media itu adalah mawad gitu ya, tudihu ma'anil alfad, bahan-bahan yang dapat memperjelas makna-makna kata-kata gitu ya, artinya adalah memperjelas materi dalam hal ini. Ada juga ajhiza atau mawad tankilu al-muhtawa lil muta'alimin, yang alat-alat atau perangkat yang mentransfer gitu ya materi kepada siswa. Ada juga bahkan yang lebih operasional itu wasaid tastakhdimu fil ittisal at-ta'limi. Jadi media yang digunakan dalam komunikasi pembelajaran gitu. Nah, tapi tadi konsepnya adalah apapun yang digunakan guru untuk mentransfer pengalaman belajar baik di dalam ataupun luar kelas gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai media pembelajaran. Nah, yang menarik ya teman-teman mahasiswa, nih dalam bahasa Arab itu istilah media pembelajaran ya, padanan istilah media pembelajaran begitu. Ini ada beberapa pengertian ya, ada beberapa sebutan, ada beberapa istilah yang sekilas mungkin tidak ada masalah, tapi di sana itu melahirkan konsep-konsep sendiri ya. Kalau kita kembali kepada tujuan pembelajaran yang sudah teman-teman baca di LMS ya, kita lihat nih ya. Di sini ada hakikat media pembelajaran ya. Hakikat media pembelajaran ini salah satu submaterinya sebagaimana yang ada di LMS dan modul yang sudah saya berikan. Di sini ada satu bagian yang membahas tentang ini ya. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan dalam menyebutkan media pembelajaran dalam bahasa Arab. Oke, ya. Di sini ada al-wasail al-basariyah, al-wasail at-ta'limiyah, ya, al-wasail al-mu'inah, wasail idah, al-wasail al-ifraiyah, kemudian ada wa teknologiyah fi ta'lim. Nah, ungkapan-ungkapan ini, istilah-istilah ini bisa dipadankan dengan istilah media pembelajaran. Ya, sekilas teman-teman, sekilas istilah ini sekedar istilah, tetapi ternyata dalam konteks ya media pembelajaran bahasa Arab, penyebutan-penyebutan ini mengindikasikan peranan media itu dan sejarahnya. Ya, jadi penyebutan-penyebutan media itu ternyata ada latar belakangnya. Makanya di sini ada marhalah maqabla musamma al-wasail at-ta'limiyah. Jadi padanan media pembelajaran dalam bahasa Arab itu ya awalnya bukan al-wasail at-ta'limiyah. Kemudian disebut al-wasail at-ta'limiyah. Setelah itu ada sebutan lagi setelah al-wasail at-ta'limiyah. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang menarik ada latar belakang historisnya. Ya, makanya di sini ada tahapan, ada fase yang belum disebut sebagai media, ketika disebut media, dan setelah disebut media pembelajaran. Nah, gitu. Marhalah maqabla musamma al-wasail at-ta'limiyah, ada fase di mana media pembelajaran itu tidak disebut sebagai al-wasail at-ta'limiyah dalam pembelajaran bahasa Arab, tetapi ada al-mu'inat al-asam'iyah atau
al-basoriyah ya, atau juga ada mu'inat tadris. Jadi alat bantu ya, teaching aids. Jadi sebelum muncul istilah al-wasail at-ta'limiyah, media pembelajaran dipadankan dengan ini al-mu'inat as-sam'iyah al-basoriyah atau mu'inat at-tadris. Alat bantu audiovisual gitu ya. Nah, kenapa disebut alat bantu? Kira-kira ada yang bisa berpendapat tidak? Kenapa saat itu pertama kali muncul atau sebelum munculnya istilah al-wasail at-ta'limiyah ya, padanan kata media, justru media itu disebut dengan alat bantu, al-mu'inat as-sam'iyah al-basoriyah. Ada yang bisa memberikan pendapat dari hasil bacaan mungkin internet, termasuk di LMS ya, yang sudah saya bagikan materinya di sana ada di LMS begitu. Oke. Kira-kira Helga punya pendapat tidak? Nah, Ustaz, suara Ya. saya terdengar. Ya, nah, tafadhol. Nah, kalau menurut saya, kenapa dahulu disebutnya alat bantu? Mungkin karena saat itu difokuskan untuk membantu jalannya penyampaian materi kepada pelajar seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Jawaban yang luar biasa ya. Kita berikan apresiasi kepada Helga yang sudah memberikan jawaban yang sudah tepat ya, sudah tepat. Atau yang lain ya, ada yang akan menyanggah atau mendukung pernyataannya, silakan. Gimana kira-kira Amalia, sepakat tidak dengan Helga atau ada yang akan dibantah? Ya, kalau saya setuju sama Helga, karena mungkin dulu menjadi alat bantu guru itu untuk memperjelas Baik. konsep pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan apresiasi ya kepada dua teman kita yang sudah memberikan pendapatnya, dan menurut saya sejauh ini sudah on the track gitu ya. Oke, terima kasih Helga dan Amalia. Jadi itulah yang saya pahami juga, bahwa kenapa dulu disebut alat bantu, karena media yang digunakan sekedar untuk membantu memperjelas konsep atau materi saja. Ya, misalkan ketika akan menjelaskan ada jismi gitu ya, anggota badan, kemudian saya mengambil contoh patung atau katakanlah seorang siswa, kemudian saya tunjuk satu persatu anggota badannya, saya sebutkan ini adalah ainun, ini uzunun, anfun, dan seterusnya. Itu ya saya hanya menjadikan itu alat bantu saja gitu. Apakah ada yang salah jika media dipahami sebagai alat bantu? Tentu tidak, karena salah satunya adalah sebagai alat bantu ya. Nah, tetapi ternyata dalam istilah media pembelajaran ini ada gradasi tersendiri ya, munculnya itu menurut saya, mohon maaf, maksud saya ada sejarah tersendiri gitu, terkait dengan posisi si media itu sendiri. Oke. Nah, kita lihat ya, fase yang kedua ketika muncul penamaan al-wasail at-ta'limiyah. Nah, ketika sudah muncul fase ini, tidak lagi tadi mu'inat tadris gitu ya, alat bantu pembelajaran, tetapi sudah wasail itisal at-ta'limiyah ya, media pembelajaran atau komunikasi bahasa media komunikasi pembelajaran. Al-wasaid at-ta'limiyah, al-wasaid at-ta'limiyah at-ta'alumiyah ya, media pembelajaran. Oke, kalau tadi disebut alat bantu, tapi sekarang sudah lebih spesifik lagi ke media pembelajaran. Ada yang bisa memberikan pendapat tidak? Kira-kira kenapa istilah ini kemudian berubah, berkembang menjadi al-wasail at-ta'limiyah atau al-wasaid at-ta'limiyah, yang tadinya hanya al-mu'inat at-tadris gitu ya. Oke, coba Najwa punya perspektif yang lain terhadap hal ini atau pendapat? Karena teknologi udah maju, Ustaz. Oke, teknologi udah maju, salah satunya ya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, satu lagi silakan.
apa yang disampaikan Najwa itu sebenarnya tadi agak loncat ya ke tahapan yang lebih maju begitu. Tapi ini pendapat yang sangat bagus untuk menstimulus tahapan materi selanjutnya begitu ya. Oke. Baik. Jadi tadi yang disampaikan Najwa itu sudah tepat, tetapi itu satu tahap lebih maju sebenarnya. Nah, sekarang itu sudah kepada kenapa disebut media pembelajaran ya, al-wasaid at-ta'limiyah. Jadi secara teoritis, kalau yang sebelumnya media itu hanya diposisikan sebagai alat bantu, kalau dalam fase ini si media itu sudah benar-benar direncanakan sejak awal, dirancang menjadi bagian pembelajaran yang utuh. Gitu. Jadi kalau sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang benda-benda yang ada dalam kelas, gitu ya. Kemudian ya saya akan menunjukkan beberapa benda kelas untuk memperjelas konsep itu sebagai alat bantu saja. Tetapi ketika wasail at-ta'limiyah ini, meskipun sebelumnya gitu ya kita di kelas itu tidak ada media itu, tetapi kita masukkan dalam konsep pembelajaran, kita ciptakan media itu untuk betul-betul menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Ya, dalam hal ini mungkin antum masih ada pertanyaan. Saya belum jelas konsepnya, tetapi yang membedakan adalah kalau al-wasail at-ta'limiyah ini sudah memang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya sekedar, oh ini adalah sapu ya, ini adalah kitab gitu, buku atau kurrosa, ya sudah selesai simpan, tidak, tetapi betul-betul sudah direncanakan sejak awal, bahkan dirancang supaya berfungsi dalam kegiatan, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Najwa tadi ini terkait dengan yang tahapan selanjutnya. Nah, kalau ini sudah penyebutannya beda lagi, ya. Kalau tadi awalnya alat bantu, media pembelajaran, sekarang sudah berkembang jadi media teknologi pembelajaran. Jadi perkembangannya ya, perkembangannya itu alat bantu, media pembelajaran, teknologi pembelajaran. Nah, kalau ini tadi yang disampaikan oleh Najwa, bukan sekedar alat bantu, bukan sekedar diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran, tetapi juga begitu ya, sudah diintegrasikan dalam teknologi pembelajaran yang akan digunakan. Gitu. Jadi betul-betul sudah terintegrasi dengan teknologi. Jadi ini pengembangan dari al-wasail at-ta'limiyah karena ada integrasi dengan teknologi pembelajaran. Oke, gitu ya. Nah, sehingga di sini nih kalau kita lihat ada tatawur ya, al-wasail at-ta'limiyah, ada tahapan perkembangan wasail ta'limiyah ini ada beberapa fase ya. Fase 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau kita lihat nih, fase pertama yang digunakan adalah saburoh, kemudian ada al-kharaid begitu ya. Kemudian ada alwah. Jadi sesuatu yang sifatnya fisik dan sekedar ditunjukkan sebagai alat memperjelas konsep alat bantu tadi ya. Asaburoh ditunjukkan ini saburohnya, kemudian juga digunakan untuk menuliskan materinya. Kemudian juga begitu juga peta. Ya, ini petanya, kemudian di peta ini misalkan Indonesia, Malaysia gitu ya. Nah, alat untuk menunjukkan satu konsep. Kemudian ada fase kedua gitu, ini sudah berkembang lagi. Gitu ya. Kalau tadi media itu hanya sesuatu yang sifatnya pelengkap, sekarang itu sudah terintegrasi kan. Makanya ini salah satu bentuknya adalah ada yang disebut dengan buku pembelajaran ya, kitab muqarrar gitu. Itu juga bisa digunakan sebagai media. Nah, terlihat kan di sini perbedaannya, kalau tadi hanya sekedar alat bantu saja, kalau ini sudah diintegrasikan dengan proses kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga dan keempat ini sudah lebih canggih, sudah berbasis teknologi. Kalau tahapan ketiga ini teknologinya sederhana, radio, TV, yang keempat ini sudah berbasis internet, komputer, ya LMS termasuk. Jadi ini terkait dengan tahapan tadi, alat bantu, mengajar saja, saburoh misalkan, kemudian sudah menjadi al-wasail at-ta'limiyah, terintegrasi dengan program pembelajaran,
ada Alkitab Al-Madrasi ya, buku paket istilahnya. Kemudian ada tahapan lagi teknologi atau alim ya. Itu sudah berbasis teknologi, diantaranya adalah komputer, internet dan sebagainya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini terkait dengan perkembangan istilah media pembelajaran yang juga menunjukkan perkembangan media itu sendiri. Baik, silakan ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah jika alat bantu yang dipakai untuk pembelajaran itu berbentuk fisik, itu kita masih menyebutnya sebagai media pembelajaran. Tapi kalau misalkan alat itu sudah terintegrasi dalam teknologi, misalnya di komputer atau HP, itu kita sebut sebagai teknologi pembelajaran. Seperti itu, Ustaz. Baik, syukran. Jawaban dari pertanyaan Heli ini sangat menantang. Ya, oke. Sebelum saya memberikan pendapat, adakah di sini yang akan memberikan pendapat terlebih dahulu? Silakan. Mungkin Revaldi punya pendapat, silakan. Oke, baik. Saya akan memberikan pendapat, nanti tolong silakan dilengkapi ya. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan alat bantu dan media itu tidak selalu sesuatu yang sifatnya fisik, artinya alat bantu tidak. Tapi titik tekan saya adalah sejauh mana dia itu dilibatkan dalam pembelajaran. Saya berikan contoh ya. Saya menggunakan dua media fisik. Satu adalah papan tulis Asaburah tadi, satu monopoli. Ya, Helga monopoli di dalamnya ada misalkan produk, ada tantangan nahu dan lain-lain. Nah, keterlibatan yang digunakan dalam pembelajaran kira-kira itu berbeda tidak antara Asaburah dengan monopoli? Helga, keterlibatannya. Kalau dipakai dalam pembelajaran mungkin sama ya, Ustaz. Oke. Sama ya. Maksud saya begini. Ketika saya menggunakan Asaburah ya, papan tulis, saya hanya menuliskan di sana saja memproduk dan lain-lain, selesai gitu ya. Ketika itu sudah selesai materinya, ketika dalam pembelajaran saya akan memberikan kuis, tetapi kuisnya itu dalam bentuk kertas. Itu kan berbeda lagi ya. Gitu kan? Jadi keterlibatannya hanya sebatas menunjukkan satu materi atau alat untuk menunjukkan materi. Tetapi kalau monopoli, materinya ada di situ, di kartu-kartu, gitu ya. Kemudian kuisnya ada di petak-petak monopoli itu, tantangannya juga ada di situ. Kemudian kegiatan pembelajarannya itu kooperatif misalkan ya, dengan saling kerjasama memonopoli lahan-lahan yang sudah ditentukan dengan bisa menjawab pertanyaan itu artinya kan begini, 2 jam pelajaran itu bisa tidak menggunakan monopoli dari awal sampai akhir? Ya, tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa ya. Nah, menurut saya bisa gitu ya, asal komplit, materinya komplit, soalnya komplit, kemudian aturan permainannya komplit. Nah, sehingga dalam hal ini titik tekannya tidak pada fisiknya tetapi keterlibatan pembelajarannya. Monopoli itu sudah saya rancang sedemikian rupa dalam pembelajaran targib misalkan ya, targib bahasa Arab begitu. Karena dengan bermain monopoli dan kartu-kartunya, saya beranggapan itu akan lebih memotivasi dan memudahkan. Sehingga saya rancang kegiatan belajar itu dari A sampai Z, ya, minal alif ilal ya, betul-betul menggunakan monopoli saja. Ya,
termasuk menyampaikan materinya. Artinya kan keterlibatannya lebih banyak gitu ya fungsinya daripada yang sekadar alat bantu. Nah, jadi maksud saya adalah dilihat alat fisik itu bisa jadi sekedar alat bantu kalau dia keterlibatannya sedikit sekali hanya untuk menunjukkan sesuatu, tetapi akan menjadi media kalau dia memang direncanakan dari awal sampai akhir pembelajaran itu memang menggunakan alat itu dengan berbagai macam kelengkapan yang sudah disediakan. Itu maksud saya ya. Jadi betul-betul kita melibatkannya itu penuh dari A sampai Z gitu. Nah, jadi tidak semata-mata fisik, hanya kebetulan saat ini gitu ya, media yang sifatnya fisik dibandingkan dengan yang berbasis komputer itu keterlibatan dalam pembelajarannya biasanya akan lebih banyak yang berbasis komputer. Kenapa? Karena muatan di dalam media berbasis komputer itu biasanya akan lebih lengkap. Ada materi gitu kan, ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada tesnya. Sehingga kenapa dianggap sebagai media pembelajaran? Karena lebih banyak dilibatkan dalam proses pembelajarannya. Nah, titik tekannya kalau saya di situ. Tidak pada fisik atau non fisiknya sebenarnya. Tapi sejauh mana dia itu betul-betul dilibatkan dalam pembelajaran. Nah, gitu menurut saya Helga. Jadi bisa saja yang fisik itu jadi media juga. Kalau memang dia dilibatkan secara penuh dalam pembelajaran, kemudian pembelajarannya pun distrategikan, ya disusun strateginya betul-betul menggunakan alat itu dari awal sampai akhir. Begitu, ya. Mudah-mudahan membantu menjawab ya. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa, seperti biasa untuk melengkapi perkuliahan kita, silakan nanti teman-teman mendiskusikan ya bahan diskusi yang sudah saya sediakan di LMS ya, yang saya sudah sediakan di LMS di bagian media pembelajaran ini ya. Saya sudah sediakan di sini. Kemudian teman-teman juga silakan untuk mengerjakan tes evaluasinya untuk mengukur sejauh mana konsep yang kita diskusikan ini berhasil teman-teman serap begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin melihat sejauh mana pemahaman antum terhadap konsep yang kita diskusikan hari ini dengan sedikit bermain menggunakan platform Quizzes ya. Baik, saya akan kirimkan linknya. Baik, mohon menunggu. Kita bermain klasik ya. Oke, siapa yang paling cepat untuk melihat baik, saya ingin melihat bagaimana rata-rata nilai dan ketepatan antum gitu dalam mengisi kuis yang sudah saya siapkan. Oke. Pertama-tama silakan masuk ke Quizzes ini ya. Oke, kemudian silakan masukkan kodenya. Baik. Kemudian nanti silakan masukkan kodenya sesuai dengan yang sudah saya tuliskan pada kolom bincang. Baik, silakan ya, saya tunggu beberapa menit untuk bergabung dengan kuis yang sudah saya siapkan. Ya, yang lain silakan bergabung.
Ya, kita akan mulai. Minimal 10 orang sudah bergabung ya. Kita akan mulai. Silakan yang lain. Ya baik, sambil menunggu yang lain untuk bergabung, yang jumlahnya bertambah ya. Tadi Revaldi nervous katanya nih. Baik, mudah-mudahan yang lain tidak nervous ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai saja. Ada 6 soal ya yang terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Oke, baik, kita mulai ya. Ya baik, terima kasih. Ini hasil dari peringkat ya, pemerolehan nilai yang tertinggi Manda, kemudian Nabila dan Helga. Oke, selamat ya untuk Helga ya. Yang lain yang belum bergabung, saya berhusnuzon mudah-mudahan itu karena sinyal yang memang terkendala, tetapi apapun hasilnya akan saya simpan sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran gitu ya. Jadi yang keterlibatan di kelas ini tentu akan menjadi catatan tersendiri untuk saya. Baik,
Kalau dilihat dari hasilnya di sini, maka pemahaman antum terhadap apa yang tadi saya sampaikan masih 50%. Ya, saya anggap itu wajar karena ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu akan terjawab ketika antum mengakses materi di LMS ya. Oke. Baik, saya coba keluar dulu. Oke. Baik. Nah, jadi untuk mematangkan apa yang kita diskusikan hari ini, mempertajam lagi, saya berharap dan ini keharusan untuk Anda, silakan mengakses materi via LMS yang sudah tersedia ya, di LMS UNJ, kemudian kita akan lanjutkan diskusi melalui bahan-bahan yang sudah disediakan di sana. Nanti kita diskusi secara tertulis di sana, kemudian nanti juga ada tes ya untuk mematangkan, melihat lagi apakah penguasaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oke, baik. Jadi ini pengantar konsep media dari saya, tentu akan lebih komplit lagi ketika antum nanti membuka LMS. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan terakhir? Silakan. Baik, kalau tidak, kita lanjutkan perkuliahan kita di LMS ya, dan kita berdiskusi lebih banyak di LMS dengan materi-materi yang sudah saya sediakan. Tadi saya sebutkan demikian, karena akan lebih banyak lagi materi-materi yang menarik untuk didiskusikan di LMS ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya, dengan konsep yang baru, yaitu ragam media dilihat dari bahan dan fungsinya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ingatkan kembali, kita akses, jumpa lagi LMS ya, pembelajaran terkait dengan konsep media pembelajaran ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.